Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Hope you are in a good condition today, so we can continue our study. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bisa harap kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kita masuk ke dalam lesson 3, pembelajaran yang ketiga tentang using expressions of like and dislike. Jadi hari ini materi untuk kita hari ini. Penggunaan apa sih expressions of like and dislike itu? Contohnya kalau kita dalam bahasa Indonesia itu dapat kita katakan saya suka boneka, saya suka bunga, saya suka belajar, saya suka membaca. Nah, seperti itu. Saya tidak suka belajar, saya tidak suka bermain, saya tidak suka bunga. Nah, itu contoh penggunaan kata expression, ungkapan dari suka dan tidak suka. Nah, tadi Miss bilang bahwa pelajaran materi kita yang berjudul like and dislike ini digunakan untuk mengungkapkan rasa suka dan tidak suka. Ini dicatat ya nak di buku catatan kalian bahwa expression of like and dislike itu digunakan untuk mengungkapkan rasa tidak suka, rasa suka dan tidak suka. Contoh yang Miss bilang tadi, saya suka boneka, saya tidak suka boneka. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Nah, contoh dari expressions of like itu ada banyak. Ada I like, I love, I enjoy, I'm crazy about, I'm really like, I love, I really enjoy, I'm very kind on, I'm very fond of. Nah, ketujuh ini merupakan expression daripada like dan expression bahwa kita suka. Ini dicatat juga ya. Nah, cuma fokus pelajaran kita pada hari ini itu adalah kata daripada I like, saya suka. Nah, pola kalimatnya bagaimana? Nah, untuk kalimat positifnya itu diawali dengan subjeknya dulu, lalu diikuti dengan kata like or likes, lalu verb-nya apa atau bendanya apa. Contohnya untuk subjek Ayu Dewi itu kita menggunakan like. Itu verb-nya apa? Anggaplah kita bilang sing, menyanyi, menjadi singing. Oke. Nah, untuk subjek he, she, it itu menggunakan likes. Lalu verb-nya sama aja kita buat singing. Itu contohnya ya. Jadi I like singing. Saya suka bernyanyi. You like singing. Kamu suka bernyanyi. They like singing. Mereka suka bernyanyi. We like singing. Kami suka menyanyi. Nah, untuk subjek he laki-laki, she perempuan dengan it itu menggunakan likes. Ingat ya nak ya, kedua perbedaannya. Untuk Ayu Dewi itu like, he, she, it itu likes. Nah, verb-nya itu atau non itu terserah kalian apa yang mau kalian buat. Nah, sing kata kerjanya ditambah dengan imbuhan ing menjadi singing, yang artinya bernyanyi. Nah, sampai sini udah paham perbedaan kapan dipakai like, kapan dipakai likes. Lihat subjeknya. Untuk Ayu Dewi itu like, untuk he, she, it itu likes. Nah, Miss ada satu contoh soal. I like dengan I likes reading a book. Nah, kira-kira mana yang benar? I like atau I likes? Ingat, lihat subjeknya. Pola kalimatnya itu untuk positif diawali dengan subjek. Subjek di sini adalah I.
Lalu apa yang dipakai, like atau likes? Untuk subjek I dia menggunakan like, berarti likes-nya kita coret. Ya, jadi yang benar adalah I like reading a books. Ingat ya, kenapa yang di likes yang dicoret? Karena subjeknya adalah si I. Untuk subjek I menggunakan kata like. Nah, coba soal yang kedua. Alwin like or likes listening music. Nah, Alwin suka mendengarkan musik. Di sini ada subjek si Alwin. Alwin itu berarti dia laki, he subjeknya. Maka kata yang dipakai adalah like or likes. Ya, untuk subjek yang he, maka yang dipakai adalah likes. Jadi like-nya kita coret. Jadi Alwin likes listening music. Ingat ya. Jadi udah tahu ya perbedaannya kapan dipakai like, kapan dipakai likes, itu lihat subjeknya. Nah, sedangkan untuk pola kalimat yang negatif, tadi positif ya, sekarang yang negatif, subjek dengan kata dislike, berarti verb ing-nya. Atau biasanya kita pakai itu, jarang kita pakai dislike. Maka biasanya orang pakai lebih sering don't like dengan doesn't like. Nah, kapan dipakai don't like, kapan dipakai doesn't like? Kita lihat subjeknya. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka yang dipakai adalah don't like. Itu diikuti dengan apa verb ing-nya atau noun-nya. Kita masih pakai contoh yang sama, yaitu singing, bernyanyi. Nah, untuk Ayu Dewi itu yang dipakai adalah don't like. Sementara jika subjeknya adalah he, she, it, itu yang dipakai adalah doesn't like. Lalu apa kata verb ing-nya? Nah, ingat ya, kapan dipakai don't like untuk kalimatnya negatif? Itu adalah ketika subjeknya Ayu, they, we. Sedangkan kapan dipakai doesn't like itu ketika subjeknya adalah he, she, it. Nah, sampai sini udah paham? Kira-kira kapan dipakai don't like, kapan dipakai doesn't like, itu lihat subjeknya. Nah, sekarang Miss ada satu contoh soal. I don't like dengan I doesn't like reading a book. Saya tidak suka membaca. Nah, mana yang dipilih? Don't like atau doesn't like? Lihat subjeknya. Subjeknya di sini adalah I, saya. Saya di sini menggunakan don't like, maka yang dicoret adalah doesn't like. Oke. Nah, coba soal yang kedua. Acun don't like dengan Acun doesn't like dangdut. Acun tidak suka dangdut. Nah, mana yang di sini? Mana yang dipilih? Don't like or doesn't like? Lihat subjeknya. Acun berarti adalah subjek daripada he. Laki-laki. Maka yang dipilih adalah doesn't like. Berarti kita coret don't like-nya. Oke, itu ya. Sampai sini kira-kira sudah paham tentang kapan dipakai don't like, kapan dipakai doesn't like. Kalau don't like dipakai itu kalau subjeknya Ayu, they, we. Kapan dipakai doesn't like untuk kalimat yang negatif itu ketika subjeknya he, she, it. Nah, sekarang untuk pola pertanyaan interrogatifnya. Dia harus diawali pertamanya adalah do atau does. Diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata like, yaitu verb ing-nya atau noun-nya apa, lalu diberi dengan tanda question mark. Nah, kita ambil kapan dipakai do, kapan dipakai does. Do dipakai ketika subjeknya adalah I, you, they, we. Jadi lihat subjeknya apa. Lalu he, she, it itu baru pakai does. Nah, kita ambil satu contoh. Nazli berkata, dia berbicara dengan temannya. Do you like K-pop? Apakah kamu menyukai K-pop? Nah, di sini subjeknya adalah you. Subjeknya adalah you. Jadi kan do
diikuti dengan subjek. Cocok. Do diikuti dengan subjek, lalu like itu verb ing atau noun-nya apa. Di sini kita pakai noun. Nah, jadi do dipakai ketika subjeknya you. Nih, do dipakai ketika subjeknya adalah you. Nah, lalu temannya menjawab. Si Hafizah, yes, I do. Yes, I do. Kalau memang dia jawabannya yes, maka yes, I do. Jika dia bilang ya, saya suka. Jika dia tidak suka, maka dia dapat katakan yes, no, I don't. I don't like. Bisa disambung dipanjang ya. No, I don't like. Nah, kita ambil contoh lagi. Raffi berkata dengan temannya, Does he like playing basket? Does he like playing basket? Nah, kenapa dipakai does di sini? Kan dia harus diawali dengan do atau does. Nah, dipakai di sini does. Kenapa? Karena subjeknya adalah he, maka dia menggunakan does. Jadi does he, does dulu, subjek, like yaitu verb ing. Does dipakai karena subjeknya he. Nah, does he like playing basket? Apakah dia suka bermain bola basket? Nah, lalu Ariel temannya menjawab, yes, he does. Kalau jawaban dia memang iya, dia suka, maka dapat dikatakan, yes, he does. Namun kalau dia nggak suka, bisa dibilang, no, he doesn't. Nah, kalau mau lebih panjangnya lagi, bisa dikatakan, no, he doesn't. Tidak, dia tidak suka. He likes swimming. Dia sukanya berenang. Oke, sampai sini ada yang sampai sini. Apakah kalian sudah paham? Do you understand? Do dengan does dipakai ketika kalian lihat dulu subjeknya. Do itu dipakai untuk I, you, we, they. Sedangkan does itu dipakai untuk subjeknya he, she, it. Jadi kalau mau tanya apakah dia suka, apakah kamu suka, apakah kami suka, itu dilihat baru pakai do. Kalau dia does dipakai untuk subjeknya he, she, it. Seperti ini. Karena dia he, maka dipakai does. Kenapa dia pakai do? Karena subjeknya adalah you. Bisa sampai sini aja. Saya harap kalian mencatat pola-pola kalimatnya, ya, pola kalimat interrogatifnya, pola kalimat subjeknya, kalimat untuk negatifnya, lalu untuk negatifnya, dan kalian juga mencatat pola kalimat untuk yang positifnya, yang ininya ya. Contohnya boleh kalian tulis dari yang soal ini atau yang ini. Jadi kalian catat contohnya agar kalian dapat lebih paham dan lebih ingat. Dicatat di buku catatan tema ya, pola-pola kalimatnya dan beberapa contoh yang sudah Miss paparkan di layar kalian. Oke ya, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, ini Miss ada kasih soal exercise-nya. Hani and Najwa blank dancing. Hani dan Najwa titik-titik dancing. Kata di sini adalah suka. Hani dan Najwa suka dancing. Tapi yang mana yang kalian pilih? Like atau likes? Ingat, Hani dan Najwa itu adalah she, subjek she. Maka kalau untuk subjek she, mana yang dipakai? Like atau likes? Begitu juga dengan question number 2, pertanyaan nomor 2. They blank playing piano. Mereka titik-titik bermain piano. Kata di sini, pilihan kata di sini adalah don't like, begitu juga dengan doesn't like, yang artinya tidak suka. Nah, yang perlu kalian pilih mana? Don't like atau doesn't like? Lihat dulu subjeknya. Silakan dilihat di slide sebelumnya. Kalau dia D menggunakan mana yang digunakan? Don't like atau doesn't like. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini yang interrogatifnya blank you like eating pizza. Kata yang di sini adalah apakah
Apakah yang mana yang dipakai, do atau does? Nah, yang perlu kalian lihat adalah subjeknya. Kalau subjek you, mana yang dipakai, do atau does? Begitu juga dengan nomor 4. Ada percakapan Siti yang mengatakan, does she like reading Quran? Apakah dia suka membaca Al-Quran? Nah, karena di sini jawabannya yes. Nah, kalau yes, seperti apa dia? Titik-titiknya selanjutnya. Yes, blank. Apa? Lihat dari like selanjutnya. Dari slide sebelumnya. Kalau untuk pertanyaan interrogatif, kalau dia suka apa? Lalu Dimas, do you like question number 5? Do you like cooking? Apakah kamu suka memasak? Lalu Kaila bilang no. Nah, untuk kata no, maka yang dia jawab di sini apa? Ya, ini bisa kalian lihat dari sini. Kalau no apa? Kalau yes jawabannya apa? Kalau dia pakai subjeknya she, maka dia harus bilang no, he doesn't atau no, she doesn't. Lihat subjeknya. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, di sini ada she likes eating donuts. Nah, donuts. Jadi perlu kalian lihat subjeknya di sini adalah she. Mana yang dia pakai, like atau likes? She like eating donuts atau she likes eating donuts. Nah, untuk nomor 7 itu he don't like dengan he doesn't like playing golf. Dia tidak suka bermain golf. Nah, kata di sini mana dipakai, don't like atau doesn't like? Lihat subjeknya. Oke, ini aja tugasnya 7 soal untuk kalian bahasa Inggris. Dikerjakan di buku latihan bahasa Inggrisnya, di buku bahasa Inggrisnya. Jangan lupa juga dicatat tadi pola-pola kalimatnya dengan beberapa contohnya agar dapat kalian pahami dan ada catatan kalian supaya kalian ingat ketika nanti di pelajaran selanjutnya kalian tidak lupa, bisa kalian ingat catatannya ya. Oke, ini sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. I hope you can understand what I'm saying about. Jadi bisa kalian paham dengan apa yang dikatakan. Jika ada pertanyaan, if you have any questions, kalau kalian punya beberapa pertanyaan, you can contact me. Kalian bisa text me ya. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.